Polisi menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Diketahui pembunuhan itu menewaskan seorang ibu bernama Tuti dan anaknya, Amelia Mustika Ratu. Lantas, siapa saja kelima tersangka yang dimaksud? Apa saja peran kelima tersangka dalam kasus pembunuhan ini? Berikut informasi selengkapnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 2021 lalu menemukan titik terang. Polisi telah menetapkan 5 tersangka sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Diketahui Tuti dan Amelia Mustika Ratu ditemukan tewas bersimbah darah di bagasi mobil Alphard berkelir hitam di halaman rumah Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2021. Berikut identitas 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. M. Ramdanu alias Danu, keponakan dan sepupu korban. Yosef Hidayah, suami dan ayah dari korban. Mimin, istri muda Yosef. Arigi Reksa Pratama, anak tiri Yosef. Abi, anak tiri Yosef. Danu dan Yosef ditahan polisi menahan 2 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni MR alias Danu beserta Yosef. Keduanya merupakan keluarga korban. Kita sudah menetapkan 5 tersangka termasuk MR yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu IH dan MR, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dimintai konfirmasi di Polda Jabar. Dilansir Detik Jabar, Rabu 18 Oktober 2023. Pelaku pembunuhan terungkap usai Danu datang menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ia mengungkap keterlibatan Yosef dan pelaku lainnya. Jadi, 2 minggu lalu, MR udah datang ke Polda dan mengakui perbuatannya. Namun kami masih ragu, kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri, mengakui semua perbuatannya. Nah, dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan kita lakukan penangkapan, ungkap Surawan. Peran 5 tersangka Yosef Hidayah, suami Tuti dan ayah dari Amelia Mustika Ratu merupakan pelaku utama pembunuhan tersebut. Saat mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef dibantu istri mudanya, Mimin, serta 2 anak tirinya Arigi Reksa Pratama dan Abi sekaligus Danu. Yosef dan Danu kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Peran para pelaku terbongkar usai Danu menyampaikan kesaksiannya di hadapan penyidik Polda Jabar. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Danu mengaku diminta membawakan golok untuk Yosef sekaligus menemaninya datang ke TKP. Namun, setelah tiba di sana, Danu diminta Yosef untuk menunggu di garasi rumah. Tak lama, Danu mendengar suara teriakan dari dalam. Begitu ia lihat, Yosef sedang mengeksekusi istri dan anaknya yang dibantu istri muda serta 2 anak tirinya di sana. Ini sementara pengakuan dari dia. Jadi, setelah ngambil golok, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan eksekusi kepada korbannya, ujar Surawan Rabu 18 Oktober 2023. Danu juga sempat melihat kepala salah satu korban dibenturkan ke tembok saat eksekusi oleh Yosef dan keluarganya lakukan. Namun, Surawan tidak merinci siapa saja pihak yang berperan dalam masing-masing eksekusi tersebut. Setelah muncul pengakuan Danu, Surawan mengatakan Yosef dan keluarganya masih membantah tuduhan tersebut. Namun, polisi menemukan bukti dan alat petunjuk yang kuat untuk menetapkan kelimanya menjadi tersangka pembunuhan. Jadi, dari para pelaku lain belum mengakui perbuatannya. Namun, bukti yang kuat terhadap YH. Ini kita temukan ada bercak darah di bajunya, sehingga kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Sehingga kita lakukan penahanan bersama MR, ujarnya. Bercak darah yang ditemukan polisi di baju Yosef ini, kata Surawan, sesuai dengan pengakuan Danu. Ia mengungkapkan, Danu saat itu melihat Yosef mengenakan baju yang sama saat mengeksekusi istri dan anaknya tersebut. Menurut keterangan MR, baju ini digunakan pada saat malam itu YH mengajak MR ke TKP.
Dan dari baju inilah kita mendapatkan alat bukti yang kuat terhadap kasus ini dan menetapkan tersangka kepada YH. Tuturnya, Danu menurut Surawan juga mendapat perintah untuk membersihkan TKP setelah Yosep dan lainnya mengeksekusi kedua ibu serta anak tersebut. Tuti dan Amel kemudian ditemukan bersimbah darah di dalam bagasi mobil Alphard berkelir hitam yang terparkir di garasi rumahnya. TKP sendiri itu memang ada yang membersihkan pertama, yaitu MR. Jadi dia diperintahkan membersihkan percikan darah di lantai. Kemudian memasukkan baju-baju ke kamar mandi. Ucap Surawan, namun Surawan tidak memberikan penjelasan lebih detail kembali mengenai kronologis tersebut.